NPM C10.22.0071. Di sini saya akan membuat siklus akuntansi pada aplikasi Microsoft Excel, dan yang pertama itu kita di sini sudah ada nama akunnya dan juga kode akunnya. Jadi yang pertama itu kita pindahkan dulu bagian ini ke sini, Pak. Kita masukkan ke bagian kode. Setelah itu masukkan juga nama akunnya pada tabel nama akun. Setelah itu ini kita buat tabel. Nah, sudah seperti ini. Kita warnai dulu supaya lebih kelihatan. Lalu kita copy nama akunnya dimasukkan ke tabel nama akun. Di sini sudah ada datanya, tinggal di copy saja. Copy, masukkan ke sini. Melakukan data validation untuk menentukan si akun ini itu masuk ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Jadi klik data validation ini, lalu pilih yang list, lalu di source-nya ini kita tulis sama dengan NR atau neraca, koma, yaitu salah. Jadi ketika sudah melakukan itu, nanti di sini kita bisa memilih si akun ini masuk pada posisi neraca atau laba rugi. Lalu kita copy saja ke bawah. Jadi dapat menambahkan keterangan pada tabel ini seperti dengan cara menggunakan data validation lagi. Di sini kita masuk ke input message, lalu di sini kita tulis seperti tugas AKM. Nah, di sini lalu di sini kita tulis podcast untuk mengetahui apakah data ini kita yang buat atau bukan. Lalu di sininya itu ketika error kita juga bisa menambahkan pesan. Di sini kita tulis error. Lalu di bawahnya itu kita tulis di bagian ininya itu kita tulis silakan
masukkan silakan pilih neraca atau laba rugi, seperti itu. Jadi ketika kita copy dulu sampai ke bawah, lalu setelah itu ketika kita masukkan data yang salah, maka dia akan keluar tulisan seperti ini, error seperti itu kita akan masukkan ini itu di neraca untuk kode yang berawalan 1 sampai dengan 3. Kita masukkan ya. Nah, yang selanjutnya itu kita masukkan yang laba rugi. Sebelum kita lanjut, kita rapikan dulu tabelnya. Untuk selanjutnya itu di saldo normal. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, kita akan lakukan data validation lagi. Nah, di sini kita masukkan yang list, lalu di source ini kita tulis debit dan kredit. Nah, setelah seperti itu, di sini akan muncul tulisan debit dan kredit. Kita bisa memilih salah satu di antaranya. Itu kita akan lanjut ke yang saldo nominal. Sebelumnya kita juga bakal membuat data validation lagi, sama seperti sebelumnya. Yang caranya itu kita pilih yang ininya, yang list, lalu untuk source ini kita tulis debit dan kredit. Lalu jika error, ini kita tulis error. Di sini kita tulis silakan pilih kredit. Setelah itu, di sini kita bisa memilih debit atau kredit. Jadi untuk akun dengan kode yang berawalan 1 itu masuk ke dalam akun debit. Lalu untuk akun yang berawalan dengan angka 2 sampai dengan 4 itu masuk ke kredit. Sebentar, kita copy dulu. Dua itu kredit, sini kredit sampai dengan 4. Lalu
akun yang berawalan dengan angka 7 itu juga di kredit. Itu kita akan masukkan di sini itu penyeimbang. Sini kita tulis balance. Lalu di sininya itu kita masukkan rumus untuk sum atau pertambahan sum. Di sini kita tarik dari atas sini sampai dengan ke bawah. Lalu di sini juga kita melakukan hal yang sama, masukkan rumus sum. Lalu selanjutnya untuk kode akunnya ini, tabel yang berisi kode akunnya ini kita blok. Lalu ganti dengan tulisan di sini kita beri nama kode akun. Lalu untuk di sini itu kita blok semuanya tabel ini. Lalu di sini kita beri nama tabel akun. Setelah rekan saya membuat akun dan jurnal, maka selanjutnya saya akan masuk ke buku besar. Yang pertama itu di keterangannya saya kasih keterangan saldo awal, lalu di sininya masukkan 1, lalu di bawah 1 saya akan membuat rumus, yaitu sama dengan if, lalu C9 sama dengan 0, titik koma, 0 lagi, titik koma, B9 ditambah 1, lalu tutup, lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya saya akan membuat kolom. Selanjutnya saya sudah membuat kolom filter, yaitu caranya masuk ke data, lalu ke data validasi, lalu ke
allow. Nah, allow-nya itu diganti ke list, dan untuk source-nya diganti sama dengan kode akun. Lalu oke. Nah, lalu di sininya ada keterangan pilih akun. Nah, maksudnya dari itu, maka saya akan mengisi ini dengan 1 sampai 100. Maka di sini akan berubah menjadi aktif pelancar. Dan si kode ini tuh sama kayak di daftar akun ini. Nah, aktif pelancar. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke jurnal. Nah, ini untuk rumus kode bantunya. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan kode 1 sampai 100. Nah, maka akan muncul kode 1 strip 100. Nah, ini hanya buat contoh saja. Oke, saya enter. Selanjutnya saya akan membuat tabel baru, yaitu kode bantu 2. Saya singkat saja menjadi KB2. Nah, ini menjadi, nah, untuk rumusnya sama dengan if lalu or C7 lalu sama dengan 0 titik koma lalu C7 lagi sama dengan 0 lalu kurung tutup lalu titik koma lagi lalu 0 titik koma lalu masukkan count if. Lalu kita masukkan rumusnya SC7. Ayo kurung tutup 2 kali lalu enter. Buat transaksi pada tanggal 1 bulan 1 2024, enter. Untuk keterangannya misal enter. Untuk kodenya sendiri kita menggunakan Bank BCA. Bank BCA itu di kode 120. Nah, lalu selanjutnya di sini juga sama. Untuk di sini untuk di kreditnya itu tambahan modal. Untuk kodenya itu tambahan modal di 320.
debitnya itu nominalnya misal 20 juta. Ntar sama dengan, lalu selanjutnya kita pindahkan ke akunting. Oh, maaf. Untuk transaksi kedua kita di tanggal 2. Sini juga sama 02 01 2024. Untuk keterangannya itu dan untuk di bawahnya juga sama. Untuk keterangannya itu maaf, untuk kodenya itu menggunakan kas rupiah itu 110. Lalu di sini Bank BCA. Enter. Nominalnya kita masukkan 2,5 juta. Enter. Enter sama dengan ini. Maaf. Nah, ini tadi saya lupa tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke buku besar. Setelah itu tanggalnya kita masukkan rumus sama dengan if, lalu filter, lalu 0, lalu tanggalnya, maksudnya maaf, nomornya, lalu dan, lalu filter, lalu titik koma, lalu ke jurnal, B, E, C, lalu kita masuk lagi ke buku besar. Kita tarik dulu ke bawah.
Kalau misalnya error, kita tambahkan if error. Oh maaf, di sininya lupa diganti ke tanggal. Lalu enter. Nah, untuk di bawah satu ini tadi tuh rumusnya sama dengan I, lalu C9 sama dengan 0, titik koma, 0 lagi, titik 2, B9 ditambah 1, lalu tutup. B9 ditambah 1. Nah, lalu kita tarik. Nah, yang tanggal ini juga tinggal ditarik aja. Filter, titik koma, tabel akun, lalu tutup. Nah, enter. Nah, lalu selanjutnya tarik ke bawah, lalu rumus ininya diganti ke 5. Lalu ke sampingnya kita ganti menjadi angka 6. Nah, lalu untuk di debitnya sama dengan kita ambil dari K5. Untuk di kreditnya kita ambil dari nah, udah. Nah, untuk rumus di saldonya tadi itu rumusnya sama dengan if jika K5 sama dengan debit maka untuk yang
benarnya itu debit dikurangi kredit, maka jika salah, kredit dikurangi debit. Rumus itu tuh untuk menghindari saldo minus. Untuk rumus repnya itu sama dengan if C9 sama dengan 00 jika 00 jika di lookup lalu nomornya lagi dan filter. Filter titik koma, lalu kita masuk ke jurnal. Lalu kita ngambil dari B ke J. Lalu titik koma, lalu 1, 2, 3, lalu 5, lalu 0, lalu tutup. Bentar, lalu tarik ke bawah. Lalu tarik ke bawah. Nah, untuk keterangan itu tinggal salin yang referensi aja biar cepat. Ctrl V, 5-nya diganti sama 6, lalu enter. Lalu maaf, salah ternyata. Maaf, salah ternyata, harusnya di sini. Salah. Nah, harusnya di sini. Baru enter.
lalu tarik ke bawah. Nah, di sini kita ganti untuk referensi itu tadi tuh 4 berarti. Kita copy dari sini aja. Ctrl C, enter. Ininya diganti 4. Lalu tarik. Nah, yang debit ini tuh dari tinggal paste lagi. Diganti ke 9, terus ditambah 0, lalu enter. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh maaf, harusnya 8 di sini. 8. Ininya rubah ke accounting dulu. Nah, lalu di saldonya kita menggunakan rumus sama dengan if, lalu db ini maaf, lalu debit sama dengan db pangkat titik koma H8 H8 ditambah yang di saldonya, terus dikurang kredit, lalu H8 ditambah F9 dikurang G9, lalu titik koma, lalu H8, lalu ditambah G9, lalu dikurang F9, lalu tutup, enter. Nah, udah. Untuk selanjutnya kita tarik saja. Di sini tinggal copy saja yang selanjutnya. Ctrl C sama dengan Y-nya diganti sama 9. Lalu kita tarik. Nah, ini baru benar. Ini juga kita tarik ke bawah.
baik dikarenakan sebelumnya ada beberapa kendala, maka di sini saya hanya menjelaskan saja dan melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi di sini sudah saya kerjakan semua biar mempercepat juga. Nah, yang pertama di sini ada jurnal. Nah, yang jurnal ini tuh rumusnya sudah dijelaskan oleh Reksa dan mungkin di sini ada tambahan yaitu kode bantu 2 dengan rumusnya if, lalu or, lalu E8. Nah, yang kode bantu ini lalu sama dengan 0, E8, lalu sama dengan 0 lagi, lalu tutup, titik 2, 0, titik koma, count if, lalu S7 sampai E8, titik koma, E8, dan EB. Nah, lalu enter, lalu tarik ke bawah. Nah, untuk penyesuaian ini rumusnya sama dengan if, lalu lab H8 titik koma 3 sama dengan 0 JP min 0 titik koma J8 titik koma 00. Nah, si JP ini tuh fungsinya untuk setiap ada tulisan JP ini jurnal penjualan, maka di sininya akan keluar. Intinya yang kalau misalnya ada JP seperti ini lalu pasti keluar di penyesuaian ini. Nah, lalu kode bantu 2 ini untuk rumusnya sama dengan if C8 lebih besar, lebih kecil 0, titik koma 0, titik koma J8. Lalu enter, lalu tarik ke bawah. Nah, lalu untuk ke buku besarnya, rumusnya itu kalau untuk rumus tanggal itu kita menggunakan if filter sama dengan 0 titik koma 0 titik koma VLOOKUP, lalu D9 dan filter. Lalu untuk selanjutnya masuk ke jurnal dan blok yang dari D ini sampai ke M. Nah, lalu yang 4 ini tuh kita dapat dari sini. Nah, yang 4 ini tuh kita dapatkan dari sini. Kan tadi kita blok dari D ini sampai ke M. Jadi yang 4 itu dari 1, 2, 3, 4. Terus kita tarik ke bawah. Nah, untuk di referensinya kita menggunakan rumus. Oh ya, sebelumnya ini kenapa ini kalau misalnya dari rumus sama dengan if sampai tutup kurung ini error, nah maka kita tambahkan if error sama di belakangnya titik koma 0 lalu tutup. Nah, untuk rumus
Rapnya itu sama dengan if 9 sama dengan 0 titik koma 0 titik koma VLOOKUP D9 dan filter. Lalu kita masuk ke jurnal. Sebenarnya kita tinggal nyalin aja. Yang ini di copy. Nah, lalu copy di sini. Nah, lalu ininya diganti ke 5. Lalu enter. Lalu selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, untuk debit ini rumusnya if sama dengan if 9 sama dengan 0 titik koma 0 titik koma VLOOKUP D9 dan filter, lalu masuk ke jurnal seperti tadi. Setelah masuk ke jurnal tuh seperti tadi ngeblok dari D ini sampai ke M. Nah, lalu untuk 9 ini tuh kita ambil dari D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini. Jadi di debitnya ada 20 juta. Dan untuk di kreditnya juga sama ya, tinggal mengcopy yang rumus 20 juta ini yang di debit. Lalu yang 9 ini diganti menjadi 10. Lalu tarik ke bawah, dan untuk rumus saldonya yang saldo normal ini kita menggunakan sama dengan if B8 yang ini, yang kodenya, lalu 0 titik koma 0 titik koma VLOOKUP, lalu masukkan kodenya lagi yang ini, lalu tabel akun, lalu 4 titik koma 0. Untuk di neraca posisi juga sama ya, cuman ininya diganti ke 3 tuh. Yang di saldo normal pakai 4, di sininya yang di sini pakai 3. Untuk di debitnya sendiri rumusnya sama kayak yang tadi di saldo normal dan di posisi ini, cuman diganti ininya menjadi 5. Untuk di kredit juga sama, cuman ininya diganti menjadi 6. Nah, untuk di sini agak beda. Di sini sama dengan sum if, lalu kode bantu neraca saldo titik koma B8 yang kode ini, lalu J debit. Nah, di sini juga sama, cuman di sini jadi J kredit. Nah, untuk rumus di neraca saldo ini kita menggunakan if D8 pakai yang ini, lalu sama dengan debit titik koma F8 tambah H8 dikurang G6 dikurang G8 dikurang 18 titik koma 0. I8 titik koma 0. Lalu di sininya if
D8 sama dengan kredit, titik koma G8 ditambah I8 dikurang H8 dikurang J8 titik koma 0. Nah, untuk di penyesuaiannya ini kita menggunakan rumus sum if, kode bantu penyesuaian titik koma B8 titik koma J debit. Nah, untuk di penyesuaian kreditnya juga sama, pakai sum if, kode bantu penyesuaian titik koma B8 titik koma J kredit, lalu tarik ke bawah. Nah, untuk neraca saldo sendiri yang telah disesuaikan rumusnya if D8 sama dengan debit titik koma J8 ditambah L8 dikurang K8 dikurang M8 titik koma 0. Nah, lalu untuk di kreditnya if sama dengan if D8 sama dengan kredit titik koma K8 tambah M8 dikurang L8 dikurang J8 titik koma 0. Lalu untuk di laba ruginya sendiri kita menggunakan rumus if E8 sama dengan laba rugi titik koma N8 titik koma 0. Nah, lalu di kreditnya juga pakai rumus sama dengan if E8 sama dengan laba rugi titik koma O8 titik koma 0. Untuk di neracanya sendiri menggunakan rumus if E8 sama dengan neraca titik koma N8 titik koma 0. Untuk di kreditnya kita menggunakan rumus if E8 sama dengan neraca O8 sama dengan 0. Lalu tarik ke bawah sama dan menghasilkan 143.100.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian neraca. Nah, untuk bagian neraca ini sebenarnya mudah ya. Pertama-tama kita nulis dulu apa, baca periode tahun berapa, terus masukin kode ke nama akun dan di sini ini di sini ada saldo normal, debit sama kredit. Nah, untuk rumus untuk bagian kode ini neraca lajur. Nah, apa sih neraca lajurnya? Neraca lajur itu adalah label name box yang buat dengan cara blok dari blok B sampai blok S ke kolom S. Jadi lihat tuh ya, di sini namanya neraca lajur. Sudah itu masukkan neraca lajur D8. D8 nya berarti yang masuk ini. Setelah itu kita copy paste aja formulanya sampai bawah. Dan untuk yang untuk nama akun juga sama, kita lakukan seperti yang tadi lagi. Neraca lajur terus C8 lalu copy paste. Nah, untuk mengetahui apakah debit atau kredit, untuk saldo normalnya kita menggunakan rumus VLOOKUP B8 akun
akun di sini. Akun 4 ini untuk yang jangan lupa harus diabsolutkan agar eh, agar formulanya bisa bekerja. Debit formulanya di lookup D8 di command raca lajer di command ini 17 tuh kolomnya ya, kolom dari si raca lajurnya kan bagian ini bagian R ini kolom ke-17. Nah, di sini kita masuk ke 17,0. Untuk kreditnya juga sama kan, sebelahnya aja jadi 18. Agar bisa seperti ini kita sebenarnya gampang, kita blok ini, blok kolom ke data, lalu pencet grup, itu bakal muncul seperti ini, lalu tutup. Untuk aktiva-aktivanya kita bisa pisah dulu supaya untuk rumusnya if D8 dulu ya, if D8 if D8 debit, maka E8 dikurangi F8. Jika salah, F8 kurangi E8. Kenapa harus seperti ini rumusnya? Agar tidak terjadi hasil yang minus. Dan lalu kita copy ke bawah. Nah, untuk total aktiva lancar, autosum, juga autosum, total aktiva, kita jumlah aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Dan terusnya seperti itu. Laba rugi juga sama. Nah, oke, selanjutnya kita ke bagian laba rugi. Untuk bagian laba rugi juga sebenarnya hampir sama ya, sama untuk pengerjaan pertama. Nah, sekarang kodenya kita pakai kode akun 4 akun, nah, sama dengan akun dari ini bagian kalau di saya B29 adalah akun untuk catatan. Lalu tarik ke bawah, maka jadi ini, dan ini juga sama isinya akun 9 itu tarik. Dan untuk rumus SN sama juga, VLOOKUP B7 akun ini. Oh iya, sebelumnya saya belum ngasih tahu ya. Untuk untuk buat nyari SN-nya, pertama harus blok dari sini sampai ke bawah. Jadi kita masukkan rumus ini, VLOOKUP B di koma, lalu sini ini blok sudah di blok, ini kan ada di nya, udahnya Pak kita bikin untuk jadi absolut, dan absolut ini pakai F4. Untuk di komputer yang tidak kompatibel FN F4. Selanjutnya debit juga sama, tujuan neraca lajur, VLOOKUP B neraca lajur itu ini dibeli name box
dari B S tadi diberi nama neraca lajur. Jadi di sini terinput dari neraca lajur tadi. Terus nih 15,0 apa? 15,0 bagian dari yang ini P ini. Jadi kita nge-input kolom 15 kolom 16. Untuk kolom 15 bit. Selanjutnya kolom 16 kita pakai kolom 16 bawah itu hasilnya, lalu saldo. Beda agak rumusnya sama, hanya diganti cuman di bagian CR-nya saja. Jadi kan tadi kalau rumus untuk neraca tuh kan if D8 sama dengan DR, maka D8 kurangi F8. Tidak salah, F8 dikurangi E8. Nah, kalau dilaba rugi, balik. Jika if D7 adalah CR, maka F kurangi E7. Tidak salah, E7 kurangi F. Nah, itu grouping kembali. Kita tutup lagi. Itu akan seperti ini. Rapi. Ya. Kita kali rumusnya. Nah, pencet auto sum saja akan mendapatkan hasil dari sini. Biayaan, total pendapatan, biaya operasi, dan laba rugi bersihnya. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.